Selamat siang. Sekarang saya akan membahas soal matematika komputasi. Oke, yang pertama itu adalah proposisi ya, kalimat proposisi. Proposisi adalah kalimat yang memiliki truth value di antara truth atau false, tapi tidak pernah keduanya. Oke, kita bahas kalimat yang pertama, do not pass go. Jangan lewat ya. Itu bukan kalimat pernyataan. Maka di sini maka kalimat ini adalah bukan proposisi ya. Pada kalimat kedua, what time is it? Ini adalah kalimat tanya. Maka ini bukan kalimat pernyataan, tidak memiliki truth value. Maka nomor B ini juga not proposition. Untuk kalimat yang C, there are no black flies in Maine. Tidak ada lalat hitam di Maine. Ya, ini benar merupakan kalimat proposisi dikarenakan truth value-nya terdapat pada no, yang menyatakan ini sebuah proposisi dengan truth value false. False karena kan ini adalah no ya. Lalu untuk yang D, 14x sama dengan 5 bukan merupakan proposisi. Kenapa? Dikarenakan x tersebut tidak diketahui, jadi kita tidak bisa menentukan truth value-nya. Untuk yang E, 2n lebih besar sama dengan 100. Ini juga bukan merupakan kalimat proposisi, sama halnya dengan yang D, dikarenakan variabel tersebut tidak diketahui. Untuk yang F, the moon is made of green cheese. Ini merupakan kalimat proposisi ya, karena ini adalah sebuah kalimat pernyataan. Kita bisa saja menambahkan is not di sini untuk menjadi truth value-nya false ya. Truth value-nya true ya di sini ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal berikutnya, yaitu proposisi menggunakan bilangan biner ya. Untuk soal seperti ini, kita seperti biasa mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita tulis saja, permisi, 0101 dan untuk soal seperti ini kita mengerjakannya kita susun ke bawah ya. Jadi seperti ini. Dan menjawab soal seperti ini ialah kita melihat ininya dulu. Ini menunjukkan n atau dan ya. Kalau dan dalam biner yaitu untuk angka beda maka nilainya 0. Untuk angka sama bernilai 1, nilainya 1. Untuk angka 0 sama bernilai 0. Maksudnya sama itu yang atas bawahan gini ya. Jadi kita lihat yang ini 0 1, maka hasilnya beda, berarti 0 ya. Untuk ini 1 1 sama 1 sama berarti 1. Dan seterusnya ya, 0 sama 0, 1 sama semua, 1 1. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Ini untuk hasil yang di dalam kurung ini. Ini tadi statement tadi itu untuk yang dan ya. Sekarang ini ada soal yang menggunakan atau. Kita tulis dulu. Atau
menggunakan hasil dari yang dalam kurung tadi. Kita tulis ke bawah ya. Nah, untuk soal untuk statement atau itu statementnya berbeda ya. Untuk atau itu angka beda bernilai 1, angka 1 sama bernilai 1, angka 0 sama bernilai 0. Jadi yang beda itu cuman angka bedanya. Kalau yang dan tadi angka bedanya 0, yang atau angka beda bernilai 1 ya. Angka beda nih 1. 1 sama bernilai 1 tetap. Lalu 0 sama bernilai 0. Lalu perbedaan 2 ini 1 semua. Maka hasilnya adalah 1 1 0 1 1. Lanjut ke soal berikutnya. Seperti ini ya. Kita kerjakan yang dalam kurung seperti biasa. Kita tulis dulu ke bawah. Ini statementnya dan ya. Seperti tadi dan, beda itu angka 0. Sama ya, seperti itu ya. Sama seperti yang tadi. Hasilnya kita tulis di sini. Atau kita tulis ke bawah lagi. Ingat ya, statement atau angka 0 sama tetap 0. Beda itu 1. Beda 1. 0 0 0. Beda 1. Ini ya. Dalam bacakan ini hasil akhirnya. Sorry, setiap soal saya harus menjedanya untuk mengatur posisi kamera. Untuk soal berikutnya kita menggunakan NOR ya. Ini itu NOR dan atau ya. Kalau NOR seperti ini, kita tulis dulu saja. 01 010 NOR 11 011. Tetap kita tulis ke bawah. Untuk NOR mungkin lebih simpel ya, kalau angkanya beda kita tulis 1. Untuk angka yang sama kita tulis 0. Seperti itu ya, mungkin lebih simpel ya. Ini beda, kita tulis 1. Kalau beda kita tulis 1. 1 sama, samanya ini berapapun ya, maupun baik 1 maupun 0. 1 sama kita tulis 0. 0 sama kita tulis 0. 1 kita tulis 0. 01 beda kita tulis 1 ya, kurang lebih seperti ini ya. Tetap hasil dari dalam kurung kita jumlahkan lagi dengan yang di luar kurung. Hasilnya kita tulis NOR lagi ya. Tulis ke bawah. NOR ya, seperti tadi, beda nilainya 1. Beda nilainya 1 sama nilainya 0. Hasil akhir persoalan terakhir ya, sama aja, cuman lebih banyak aja gitu ya. Kita tulis dulu dalam kurung yang ini menggunakan atau ya. Kita hitung dulu saja. Sorry.
Untuk atau tadi ya, seperti tadi, beda angkanya 1 sama, angkanya 1 tetap. Lalu 0 ini. Jika sudah, kita kerjakan yang dalam kurung yang di sini dulu. Kita tulis dulu saja di sini. Dan tulis ke bawah, luruskan ya kalau bisa ya, seperti tadi. Dan 1 sama tetap 1, beda nilainya 0, 0 sama nilainya 0. Setelah ketemu dari dua hasil tadi, kita jumlahkan seperti biasa saja ya. Ini soal yang tadi, kita tulis hasil yang ini, kita beri bilangan NOR ya. Ini ya, kita tulis ke bawah juga tadi ya, NOR, angka beda nilainya 1, angka sama nilainya 0, angka sama nilainya 0, 0, 1, 0, 1, 0. Hasil akhirnya seperti ini ya. Itu untuk soal yang biner. Halo, kita kembali lagi ke soal berikutnya pada application of propositional logic ya, logika proposisi. Untuk soal yang ini itu sirkuit ya, soal sirkuit harusnya sama aja, cara mengerjakannya sama aja, cuman model soalnya yang beda ya. Untuk seperti ini kita bisa mengerjakan dari yang lebih dulu mendapatkan proposisi. Ini namanya proposisi ya, ini kayak dan ataunya gitu, ini ekspresinya ya. Untuk ekspresinya, untuk bentuk seperti ini, segitiga ada bundar gini, itu negasi, kita kasih lambang sih ya, negasi. Untuk yang seperti sirip hiu ini, itu merupakan atau. Sedangkan yang seperti huruf D dan ya, huruf D dan seperti ini, kita mengerjakan dari yang lebih dulu mendapatkan ekspresi, yaitu R ini harusnya mereka R ya, mereka R jalan ke sini melewati ini ekspresi negasi, maka di sini hasilnya adalah negasi R ya, negasi R. Nah, lalu kena ini yang kedua, yang paling dekat, yang kedua itu ini atau, tapi mereka bersamaan dengan ki dari sini, mereka bergabung menjadi ki atau negasi R, gitu aja. Jadi ngerjakannya cuma digabung-gabung setelah melewati sirkuit-sirkuit ini. Lalu di sini ketemu dengan P dan ini. Hasilnya kita tulis di sini ya, hasilnya itu adalah P dan dalam kurung ki atau negasi R. Nah, dalam kurung karena ini itu merupakan satu ekspresi sendiri, ini satu ekspresi sendiri. Berarti lagi yang terakhir ekspresi negasi, maka hasil akhirnya adalah negasi P, tetap ininya ya, tetap P, maksud saya yang beda itu ini, dan menjadi atau menjadi dan, P atau dan jadi atau, ki biasa menjadi negasi ki, atau menjadi dan, negasi R menjadi R biasa. Lalu kita beralih ke soal berikutnya, di mana soalnya adalah show that bla 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 is a tautology.
membuktikan bahwa statement tersebut adalah tautologi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Oke, jadi hasil yang formula di mana hasilnya selalu true ya. Untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan beberapa hukum-hukum yang sudah ditentukan. Pertama kita harus menyimpulkan bahwa formula kita memiliki T, yaitu formula yang selalu true ya. Kita lambangkan dengan huruf T besar. Pertama kita tulis saja ya soalnya. Kita tulis dahulu. Ini karena memiliki dan di sini kita bisa memberi dalam kurung lagi di sini. Ya, seperti ini. Untuk ini kita menggunakan itu ya yang hukum-hukum tadi ya. Kita mengerjakannya seperti ini. Pertama kita mendekomposisikan only if-nya, tanda panah ini ya, teman, mendekomposisinya. Kita bisa mengerjakan itu dengan cara negasi P atau Q. Jadi kita seperti menghilangkan semua only if-nya ya. Dan tetap dan negasi Q atau R ya. Seperti ini, jadi yang memiliki ini menjadi berubah gitu loh. Negasi Q atau R. Ini menjadi atau, ini jadi negasi P atau R. Kita tulis di sini ya, dekomposisi, biar paham ya. Dekomposisi only if. Sudah, kita sederhanakan terus ya sampai ketemu hasil akhirnya bahwa ini merupakan tautologi. Hukum selanjutnya kita bisa menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu ialah dimana suatu statement kita selalu menunjukkan statement kebalikannya ya. Kita menggunakan De Morgan di sini berarti ekivalen ya, ini negasi kita sederhanakan ya gitu, seperti kita sederhanakan dan menjadi atau. Tetap di sini lalu ini atau tetap atau tapi dihilang ya dalam kurungnya. Nah, seperti ini. Di sini kita tulis di sini De Morgan. Kita bisa menggunakan De Morgan lagi untuk lebih menyederhanakannya. Ini bebas ya, kita pakai law apa aja itu bebas asal ketemu nanti hasil akhirnya. Untuk De Morgan yang kedua kita bisa dalam kurung negasi P dan negasi Q atau tetap atau di sini karena sudah tadi. Ini menjadi
negasi Q dan negasi R ya, atau jadi dan negasi R, dan ini tetap atau menjadi atau tetap kalau ini tetap ya, negasi P atau R. Di sini kita tulis lagi bahwa kita menggunakan hukum De Morgan. Kita sederhanakan lagi, cari kesederhanaannya lagi. Ekivalen. Kita di sini udah punya dua sisi, kita bisa menggunakan hukum komutatif ya. Hukum komutatif ialah dimana semisal ada P atau Q itu ekivalen dengan Q atau P. Jadi P atau Q ekivalen dengan Q atau P gitu ya, berkebalikan. Kita bisa gunakan pada statement ini, hukum komutatif, dimana negasi P atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Punyanya ini atau sebagai penengahnya ini tadi kita tulis negasi Q dan negasi R. Atau R ini ya, tadi ini kan udah pindah, tadi negasi P ini udah pindah ke sana tadi, ini sekarang tinggal yang atau R, bukan negasi R ya, atau R komutatif. Lanjut lagi, ini kurang sederhana, kita sederhanakan terus. Kita bisa menggunakan selanjutnya hukum distributif ya. Hukum distributif ialah pada distributif umumnya kita bolak-balik itu. Ini tidak tentu ya, urutannya ini tidak tentu. Kita bisa menggunakan hukum apa aja yang sekiranya bisa menyederhanakan statement ini atau membuktikan statement ini menjadi tautologi. Tugas kita cuma membuktikan itu tadi. Kita sekarang menggunakan hukum distributif ya. Ini agak panjang ya sekiranya. Distributif itu kayak mengurai lagi ya, mengurai panjang gitu ya. Distributif di mana? Bentar, kameranya kurang. Oke. Distributif. Kita beri dalam kurung dulu. Masuk yang negasi P ini atau negasi P. Negasi P itu juga sesuatu ya, bisa jadi ada negasi P dan ini tadi negasi P tadi sama negasi Q, atau ya, kita pakai atau di sini. Atau lagi, ini udah selesai statementnya, kita udah sampai ke tengah, penengahnya itu atau negasi Q atau R, ini udah yang sisi kanan ini, dan negasi R atau R. Ya, seperti ini hukum distributif ya. Kita tulis, agak nggak cukup. Distributif. Selesai, kita sederhanakan lagi. Kita setelah hukum distributif, kita bisa menggunakan di sini cocoknya untuk hukum negasi ya. Hukum negasi itu di mana P atau
Semisal ada P atau negasi P hasilnya true, sedangkan P dan negasi P hasilnya false. Seperti itu hukumnya, itu bunyi hukum umumnya udah seperti itu ya. Mari kita melakukan hukum negasi, di mana ini sudah ketemu nilainya ya. Ini sebuah nilai, ini udah ketemu nilai truth ya, udah truth, dan negasi P atau negasi Q. Ini ya, ini ketemu truth ya, ini ya. Ini udah pasti tautologi yang ini. Atau yang tadi juga tulis negasi R dan R, negasi Q ya, sorry, negasi Q dan R, dan ini tadi ya, seperti tadi, R atau negasi R hasilnya true, nilainya true. Hukum negasi itu ya. Sudah ketemu hukum negasi, terus di sini negasi. Setelah hukum negasi, ini cocoknya lagi kita menggunakan identity law ya, hukum identity, di mana P, suatu adalah contoh P dan nilai true itu setara dengan P, lalu P atau nilai false setara dengan P juga. Kalau atau false, kalau dan true ya, menggunakan itu hukum identity. Ini cocok nih kalau sudah ketemu nilai true seperti ini, menggunakan hukum identity saja. Hukum identity di mana negasi P atau negasi Q kita tulis saja negasi P atau negasi I, dan atau ya, ini atau nilai tengahnya negasi Q atau R. Nah, identity ya. Setelah identity kita sudah semakin sederhana, kita bisa menggunakan hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu seperti asosiatif matematika pada umumnya ya, masih sudah diajarkan waktu SMA. Hukum asosiatif di sini kita nulisnya itu negasi P atau negasi P seperti ini, atau nah seperti ini, negasi Q atau negasi Q, atau negasi Q. Tutup, ini yang dan atau R nya keluar, nggak masuk ya, asosiatif ya. Semakin kecil lagi kita menggunakan hukum negasi lagi, hukum negasi yang seperti awal tadi, negasi ini masih ingat kan hukumnya, di mana negasi P atau ini ya, ini pakai hukum negasi itu ininya ya, yang dalam kurung ini ketemu itu nilainya truth atau R, hukum negasi. Terakhir kita menggunakan hukum domination ya, domination law. Domination law adalah suatu nilai P jika atau dengan T, maka nilainya T juga ya. Bahkan ini udah atau semua, kita tinggal nulis T. Hukum domination.
seperti ini. Jadi kita membuktikan bahwa pernyataan di atas ini merupakan tautologi di mana semua nilai adalah truth. Baik, kita kembali ke soal pembuktian yang berikutnya. Soal kali ini ialah show that PQRS and PRQS are not logically equivalent. Kita harus membuktikan bahwa statement ini dan ini tidak logically equivalent ya. Saya sudah membuat tabel truth table-nya seperti ini. Di sini kita memiliki 4 variabel, otomatis kemungkinan yang terjadi adalah 16 ya. Hitungnya ya 2 pangkat 4 yaitu 16. Dan semua kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, semua statement kita masukkan ke dalam truth table-nya. Pertama untuk yang PQ ya. Untuk yang PQ jelas gini ya. Kita menggunakan yang P dan Q saja. Kita lihat P dan Q true, maka hasilnya true ya. Stop true semua di sini. Oke, untuk yang true false, P dan Q true false, maka P maka Q yaitu false. Sedangkan false true, untuk yang false true memiliki hasil true. Sedangkan false hasilnya juga true. Ingat ya, false maka false itu false, true. False maka false itu true. Kita ganti yang RS, R dan S ya. TT menjadi true. True false menjadi false. Seperti ini aja, simple ya. Saya akan percepat ini. Untuk yang RS saya percepat sedikit ya. Ya, untuk yang RS seperti ini ya hasilnya. Sedangkan PR kita ambil satu contoh dulu. PR true, maka hasilnya true. Seperti yang tadi ya. True, ini sama true. PR TF menjadi false, TF menjadi false. Sama ya, semuanya sama ya. Pokoknya yang sama itu true, yang beda false. Saya akan percepat sampai QS ya, karena waktu saya terbatas. Setelah semuanya ketemu, maka kita bisa langsung masuk ke statement ini. Statement di sini yaitu kita ambil dari PQ dan RS ya. RS. Jadi ini dan ini. Lalu ini dan ini. Tinggal masukkan saja seperti tadi. TT menjadi T. Ini menjadi F. Lalu di sini T. T. Ini juga T. 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 False. T. 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 F. T. T. Oke. Sama ya, saya akan percepat untuk yang di sini. Nah, caranya kan sama. Sudah ketemu semua. Maka di sini kita cari yang bahwa statement ini dan ini tidak ekivalen ya. Kita cari yang tidak ekivalen. Di sini kita menemukan bahwa ini tidak ekivalen. Karena yang di sini T, yang di sini F, yang di sini F, yang di sini T ya. Dan kita menemukan lagi bahwa baris yang ini tidak sama, tidak ekivalen. Jadi dengan ini kita sudah membuktikan bahwa statement PQRS dan PRQS tidak ekivalen. Oke, menuju soal berikutnya yaitu let PQRS be the statement X is a duck, X itu seekor bebek, X is one of my poultry, X adalah salah satu unggasku, X is an officer,
X adalah petugas dan X adalah bersedia untuk waltz. Waltz itu menari ya. Express each of these statement using quantifier logical connective and Px, Qx, Rx, and Sx. Oke. Untuk yang pertama yaitu no ducks are willing to waltz. Kita tulis dulu di sini yang A. No ducks are willing to waltz. Dari sini kita bisa ngerti. Dari sini kita udah ngerti bahwa X itu seekor bebek ya. Jadi semua X, universal X. Kita tulis dulu saja pelan-pelan, universal X, semua X ya, semua bebek. Kita tulis bebeknya, kita beri variabel P ya. Ini semua bebek itu not willing are no ducks ya, no ducks are willing to waltz. Jadi semua bebeknya itu tidak bersedia menari. Kita menari, kita beri variabel S di sini. Tidak mau menari jadi negasi S. Ya seperti ini ya, simpel aja. Kita lanjut yang B. No officer ever decline to waltz. Jadi semua petugas itu suka bersedia untuk menari. Kita sekarang X-nya pakai petugas, jadi kita tidak pakai P lagi, jadi R ya. Kita beri R, variabel R untuk petugas bersedia menari. Nah, seperti ini. Lanjut yang ke C. All my poultry are ducks. Semua unggasku itu bebek. Semua unggas ya, unggas. Unggas berarti variabel baru. Semua unggas kita kasih universal. Semua unggas kita beri variabel key. Semua unggasku itu bebek. Bebek balik lagi ke variabel yang awal. Bebek itu P. Simpel ya. Lanjut yang gede. My poultry are not officer. Unggasku bukan petugas. Unggasku berarti semua X juga. Semua unggasku ya. Unggas itu key. Bukan officer, bukan petugas. Berarti petugas R. Kita kasih negasi R. Nah begitu. Untuk menjawab soal yang E, does D follow from A, B, C? If not, is there a correct conclusion? Kita di sini bisa simpel saja menjawab iya ya. Yes. Kenapa kok yes? Seharusnya X itu salah satu unggasku ya, yang tadi is one of my poultry. Dan dari C kita tahu bahwa X adalah bebek. A lalu memberikan kita kalau X itu tidak mau menari. Kita asumsikan bahwa X adalah petugas sekarang. Menurut B, X itu mau menari ya, bersedia menari menurut B. Tapi kita tahu bahwa X tidak bersedia menari karena X bukanlah seorang petugas. Di sini kita memiliki bahwa D itu berasal dari A, B, dan C. Ya, jadi jawabannya itu ini ya. Halo, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di mana determine the truth value of each of these statement if the domain consists of all real number. Ini kita suruh membuktikan apakah pada domain di bawah ini bisa diselipkan bilangan real gitu ya. Pakai statement yang ada di sini. Kita bisa apa enggak masukkan bilangan real di X-nya ini. Oke, kita lihat aja yang soal pertama.
Soal pertama ini kita cari aja bilangan berapapun yang bisa membuktikan bahwa ini tuh true atau false. Di sini kita coba min 1 ya. X min 1. Jadi min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, sama ya, min 1. Berarti ini true. Kita beri contoh di sini ya, misal X-nya min 1. Lalu untuk yang B, X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2. Itu kita juga bisa masukkan true juga. Kita masukkan X-nya itu setengah ya. Kita masukkan X-nya itu setengah. Coba kita kalikan X pangkat setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 itu 0,0625 kurang dari 0,25. Benar ya ini, berarti ini true. Untuk yang C di sini kita lihat, kita cari angka semua ya, ini semua benar ya. Oh iya, semua benar ini kita langsung tulis terus saja. Soalnya dia menggunakan universal ya. Apakah semua X jika pakai statement ini itu sama dengan min 2 sama dengan 2 gini, kita tulis true. Untuk yang D, jika kita masukkan nilai 0 maka ini tidak sesuai ya. 2 kali 0 tapi bisa jadi 0, harusnya kan sama dengan, berarti baru yang D ini false ya. Gitu caranya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu sama ya seperti ini, membuktikan kalau statement ini tuh benar. Untuk yang soal ini tuh bilangan integer ya, jadi semua bilangan boleh, bukan bilangan real. Jadi let key xy be the statement x plus y sama dengan x min y, sama dengan ya. Kita membuktikan kalau x 1 itu benar, jadi x nya 1, y nya 1, masukkan ke statement ini. Oke. Untuk yang pertama bisa kita lihat bahwa x dan y sudah ditentukan, maka tidak mungkin hasilnya sama. X tambah y, 1 tambah 1 2, sama dengan 1 kurang 1 0. 2 sama dengan 0 itu tidak sama ya. Jadi bisa kita katakan soal yang A ini false. Untuk soal yang B universal y, semua y berarti ya. X nya 1, y nya serah. Untuk yang nomor 2 ini kita juga bisa false. Kenapa? Dikarenakan tidak sesuai ya. Tidak semua y sesuai dengan statement ini. Yang C false juga, yang C. Dikarenakan bisa saja kita mendapatkan hasil 0x sama dengan min 4. Itu tidak benar-benar ya. Kita pernah bisa dapat 0x min 4, itu tidak bisa dibuktikan. Jadi yang C juga false. Untuk yang D universal x dan salah satu y, x nya, key nya tetap x dan y. Oke, untuk yang D kita bisa katakan di sini itu true, dikarenakan setiap integer x ada dan integer y, seperti menggunakan statement x plus y sama dengan x min y, ini benar. Untuk y sama dengan 0, hasilnya maka akan selalu true. Y nya kan cukup satu saja. Untuk yang E ada integer sama seperti tadi ya,
sama mungkin universalnya yang X, salah satunya Y. Jika kita menggunakan Y salah satu benar saja, maka hasilnya benar. Y0 itu benar, sama seperti ini yang X ya, maka hasilnya true. Halo, kembali lagi ke soal berikutnya. Soal kali ini ialah let EX be the statement X has an internet connection and CXY be the statement X and Y have chatted over the internet. Ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu membuktikan pada kalimat-kalimat statement ini menggunakan rumus logika ya. Untuk yang pertama, someone in your class has an internet connection but has not chatted with everyone else in your class. Ini menunjukkan bahwa semua ya, someone berarti tidak semua. Kita menggunakan logo ini, someone in your class memiliki internet connection, has an internet connection, but universal Y negasi CX, negasi CX dan Y ya, sorry. Berarti salah satu, someone in your class have an internet connection ini, tapi semua muridnya itu tidak chattingan ya, tidak chat. Untuk yang ini berarti someone-nya tadi, dan yang ini berarti tidak ya, tidak chat. Dia lanjut yang ke B. Untuk yang B, there are 2 students in your class who have not chatted with each other over the internet. Untuk yang B ini kita menggunakan someone lagi ya, someone. There are juga menggunakan gini ya. Lalu yang Y juga menggunakan ini, tetapi X tidak sama dengan Y. Not chatted ya, not chatted ya teman. Berarti menggunakan negasi C lagi, X Y. Oke. Ini berarti someone, ini berarti tidak. Lanjut ke yang C, there is a student in your class who has chatted with everyone in your class over the internet. Untuk yang C, kita menggunakan someone lagi, someone X. Jadi tidak semua ya, someone. Lalu universal Y. Universal Y, mereka chattingan ya, mereka chattingan. Berarti C tanpa negasi ya. Nah seperti ini. Ini berarti everyone. Ini chat with everyone. Ini everyone. Lalu ini salah satu ya, there is a student. Tidak semua tapi salah satu. Untuk yang D, salah satu juga. Untuk yang D ya, salah satu X, dan salah satu kita membuat variabel baru Z. Di sini X tidak sama dengan Z.
maka universal Y itu negasi C ya, not catat ya, negasi C, negasi C X Y dan negasi C, ini C ya, Z Y. Oke, seperti ini. Kita lanjut yang E, yaitu salah satu X juga dan salah satu Z. Sama, X itu juga tidak sama dengan Z, maka universal Y chattingan ya mereka, C X Y dan C Z Y. Oke, begitu untuk soal yang ini. Lalu untuk soal berikutnya, yaitu what rule of inference is used in each of these argument. Kita menentukan dua argumen ini menggunakan rule of inference yang mana. Untuk yang A, kangaroos live in Australia on their marsupial, therefore kangaroos are marsupial. Berarti sama aja statement ini adalah P dan Q ya, menjadi reference Q. Berarti ini menggunakan rule of inference yang simplification. Untuk yang B sama aja, rumusnya seperti P atau Q, either, jadi antara ini atau ini, tetapi Q-nya negasi P. Interference Q, mereka menggunakan rule of interference yang disjunctive ya, disjungsi syllogism. Seperti ini menjawabnya, simpel saja. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada all student in this class understand logic. Xavier is a student, therefore Xavier understand logic. Di sini kita tinggal membuktikan aja bahwa statement ini tuh benar. Kenapa kok harus benar? Itu langsung kita buktikan yang A. Di sini ada step-stepnya ya. Yang pertama itu kita tulis. Kita susunkan P itu X adalah student di kelas ini, dan Q adalah understand logic, mengerti logika. Oke. Yang pertama adalah universal X, semua X. P X, P apa tadi? P student in this class, mengerti logika itu Q. Gini inilah disebut premis. Kita buktikan lagi, P itu adalah Xavier, premis juga. Lalu di sini step berikutnya kita ada P Xavier, mengerti logika Xavier.
Ini yang dari step 1 ya, universal dari step 1. Step 1. Universalnya step 1. Oke, berikutnya ada conclusion ya, hampir sama conclusion, bahwa Xavier itu mengerti logika. Oke, nah step 4 berarti Xavier mengerti logika. Dari ini kita dapat berkonklusi bahwa argumen ini tuh benar. Correct ya. Untuk pembuktian soal B, yang B sama, kita asumsikan P itu computer science major dan Q adalah discrete matematik. Kita seperti sini aja, sama ya, universal X itu PX, P di mana computer science major dan Q adalah discrete matematik. Premisnya ini premisnya. Lalu step kedua kita pakai Q sebagai Natasha. Lalu step 3 kita pakai P Natasha dan Q Natasha. Premis tadi ini ya. Ini universal dari step 1. Nah, ini kan tidak cocok kan ya. Natashanya di Q, harusnya di P. Dan tidak sesuai, maka argumen ini tidak benar atau incorrect. Seperti itu. Oke, untuk soal berikutnya ini tidak ada soal karena soalnya simpel, yaitu buktikan dua penjumlahan dari bilangan ganjil itu adalah genap. Gitu ya. Penjumlahan dari dua bilangan ganjil adalah genap. Di sini kita harus membuktikannya. Dengan misal contoh, kita menggunakan sistem A. Maka misalkan kita jadikan A dan B. A dan B menjadi bilangan itu ganjil. Maka akan ada Y dan Z menjadi seperti ini. A 2Y plus 1, B misalkan 2Z plus 1. Maka dari ini kita bisa mencari penjumlahan A plus B. A plus B sama dengan 2Y plus 1 plus 2 plus 2Z plus 1. Ini maksudnya 2Z ya. Salah. 2Y plus 1, 2Z plus 1. Oke, jadi 2Y plus 2Z plus 2. Seperti ini. Maka akan disederhanakan menjadi 2Y plus Z plus 1. Sejak Y dan Z adalah integer, Y plus Z plus 1 adalah integer juga. Maka A dan B adalah genap. Menggunakan statement ini ya, A dan B adalah genap. Berarti true ya itu posisinya. Bahwa kedua bilangan ganjil dijumlahkan menjadi genap.
Oke, untuk nomor berikutnya itu soal pembuktian lagi, yaitu proof that 3n plus 2 is even. Buktikan bahwa 3n plus 2 adalah genap. Lalu n adalah genap menggunakan. Yang pertama, menggunakan kontraposisi. Kontraposisi ya. Jadi kontraposisi itu jika n ganjil maka 3n plus 2 ganjil, ya, sama berarti ya. Kita buktikan aja kalau itunya ganjil. Kita diharuskan untuk mengasumsikan bahwa n itu adalah ganjil dengan mendefinisikan bilangan ganjil seperti contohnya n sama dengan 2k plus 1. N sama dengan 2k plus 1. Mensubstitusi n 2k plus 1 menjadi, ini disubstitusikan menjadi 3n plus 2 tadi. 3n plus 2 ya. Maka kita dapatkan 3n plus 2 sama dengan 3 2k plus 1 plus 2 gini, sama dengan 6k plus 3 6k plus 3 plus 2 k plus 3 plus 2 sama dengan 6k plus 4 plus 1 sama dengan lagi 2 3k plus 2 plus 1. Kita bisa menemukan bahwa integer L sama dengan 2k plus 2. L ya, L 2k plus 2. Maka kita ketemu bahwa 3n plus 2 sama dengan 2l plus 1. Ini membuktikan bahwa ganjil ya. N itu ganjil, maka 3n plus 2 itu ganjil. Jadi terbukti benar yang kontraposisi. Lalu kita lanjut yang ke B. Ini ya, kontradiksi menggunakan 2k plus 1. Sama seperti ini ya, sama seperti ini. Cuman 3n plus 2 1 sama ya, cuman yang B ini kita asumsikan bahwa 3n plus 1 itu genap dan n tidak genap, maka n ganjil. Maka ini juga termasuk cara kontradiksinya itu seperti ini ya, sama aja. Maka hasil akhirnya 3n plus 2 dengan 2l plus 1. Lalu soal berikutnya yaitu proof that n kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 2n when n is a positive integer. 1 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 4. Kita harus membuktikannya ya.
satu-satu. Kalau seperti soal seperti itu satu-satu membuktikannya. Kita 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 coba 2 atau 3 gitu ya. Pertama n-1, n sama dengan 1. Jadi n kuadrat plus 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2 lebih besar sama dengan 2. Dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat n. Oke, kita coba n sama dengan 2. N kuadrat plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5 lebih besar sama dengan 4. 2 pangkat 2. Pembuktian yang lagi sama dengan 3. 9 plus 1 sama dengan 10. 10 berarti 10 kurang dari sama dengan 8. 6 ya. 6 ini salah. 6. Maka 2 pangkat 3. Jadi hasilnya true ya. True jika n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan n sama dengan 3. Oh ya, kurang satu lagi, ini 4 ya, sampai 4 ya. Maaf, kita taruh bawahnya saja. N sama dengan 4. Jadi n kuadrat plus 1 sama dengan 16 plus 1, 16 plus 1 sama dengan 17 kurang dari sama dengan 16 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat n. Ini 8 ya, benar ya, 8. Oke. Jadi ini juga n4. Lalu soal berikutnya yaitu buktikan bahwa max xy plus min xy sama dengan x plus y. Kita membuktikannya dari per case ya, per case. Jadi kita lihat case 1 yaitu di mana max xy kita simbolkan dengan x, sedangkan min xy kita simbolkan dengan y. Kita tambahkan lagi soalnya ya, di mana max xy plus min xy sama dengan x plus y. Oke, kita udah dapatkan case pertama. Lalu kita ganti ke case kedua. Case 2 yaitu ini, kita asumsikan ini gini ya, x lebih besar dari y. Case kedua kita asumsikan kebalikannya, x kurang dari y. Berarti max x y sama dengan y, min x y sama dengan x. Kita tambahin lagi yang ini, max xy plus min xy sama dengan x plus y. Kita tambahkan saja seperti itu, tetapi kita kasih hukum komutatif ya. Hukum
komutatif menjadi max XY plus min XY sama dengan Y plus X. Oke, sekarang kita ke case 3, case yang lain. Case 3, di mana case 3 ini X sama dengan Y. X sama dengan Y. Maka max XY sama dengan min XY. Sama dengan Y sama dengan X. Jadi penjumlahan maksimal dan minimal menjadi max XY plus min XY menjadi X plus X. Karena X sama dengan Y, maka sama aja ya, ini X itu XY sama aja. Ini udah sama kayak statement yang tadi di atas ini ya. Berarti terbukti bahwa max XY plus min XY sama dengan X plus Y. Lalu kita beralih ke soal berikutnya, yaitu matriks. Untuk soal pertama yaitu kita memiliki matriks A dan B, maka kita disuruh menghitung AB, di mana matriks A dikali matriks B. Di sini gampang ya, 3 kali 3 maka hasilnya akan 3 kali 3 juga. Untuk rumusnya, perkalian menyamping baris kali kolom, 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3. 2 kali 0, 0. Begitu ya, seterusnya ya. Saya akan skip bentar untuk kali baginya agar lebih cepat. Oke, jadi ini adalah hasil perkalian baris kali kolomnya. Udah kita dapatkan angka sedemikian rupa, langsung kita jumlahkan saja. Mulai dari sini, 5, ini 4, ini 1, 8, minus 3, min 4, min 4, lalu 4. Ini hasilnya untuk perkalian matriks. Halo, selamat datang di soal terakhir, yaitu soal matrik lagi. Untuk matrik ini kita disuruh untuk mencari determinan matrik ini. Untuk determinan kita menjadi perkalian silang ya, rumus perkalian silang 1, 2, 3, maka kolom pertama akan pindah ke kolom additional baru ini. Jadi 1, 2, 4 dan 3, 1, 1. Kita kalikan silang saja ya, seperti perhitungan matriks pada umumnya. Anda bisa skip kalau ingin skip. Oke, 816 dikurangi 4 plus 12 plus 1 sama dengan 15 kurangi 17 sama dengan minus 2. Ini ya cara mencari determinan, simpel saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.